Upaya penjegalan Anies Baswedan memang sulit dibantah. Sebab terlalu mudah dibaca publik. Tujuannya, tentu saja mengagalkan Anies jadi presiden dan keselamatan rezim, sebagaimana keseleo lidah yang pernah tersampaikan relawan Projo, Budi Aris Setiadi dalam sebuah diskusi. Berikut adalah upaya penjegalan Anies, namun yang terjadi justru seperti menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Pertama, Anies bagian dari kelompok radikal, pro-khilafah dan intoleran. Ini jelas tuduhan, sebab hingga saat ini, tidak ada satupun yang bisa membuktikan tuduhan tersebut. Mana kebijakan Anies ketika jadi gubernur yang terkesan pro-kelompok radikal, pro-khilafah, dan intoleran. Semua yang menuduh bungkam seribu bahasa. Yang terjadi justru Anies didapuk menjadi bapak toleran. Bahkan, dalam jagat media sosial, ada yang menjawab dengan cuplikan berita berjudul, Cerita Gubernur Ganjar Pranowo, yang pernah berbicara di forum HTI. Kedua, upaya menghancurkan karya fenomenal Anies, salah satunya Stadion JIS. Tetapi faktanya saat ini FIFA menyepakati JIS jadi venue pembukaan Piala Dunia U17. Yang tentu saja melambungkan JIS dan Anies ke seantero jagat. Ketiga, sumur resapan diopinikan gagal menanggulangi banjir. Faktanya konsep ini ditiru Presiden Jokowi dan Ganjar, dan berhasil mengurangi waktu genangan air di DKI. Dan masyarakat justru puas dengan penanganan banjir DKI. Masa Gubernur Anies. Keempat, kriminalisasi Anies. Publik sangat tahu, ada upaya serius menjadikan Formula E sebagai strategi, untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan. Lagi-lagi gagal, yang terjadi malah perseteruan sengit antara Firly dengan Kapolri, karena Firly memberhentikan Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK, sebelum masa tugasnya selesai dari Kapolri. Bahkan Firly lah yang diperiksa Dewas KPK, terkait aduan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM. Kelima, disebar informasi bahwa pelaksanaan Formula E merugi. Namun justru belakangan terbuka ke publik, Mandalika wariskan hutang sampai 4,6 triliun. Dan dalam pelaksanaan eventnya, alami kerugian hingga 100 miliar. Keenam, upaya membubarkan Partai Koalisi Perubahan. Upaya Muldoko merebut Partai Demokrat. Pendapat publik tidak bisa lepas dari upaya mengeluarkan Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan. Namun upaya ini gagal, karena Mahkamah Agung menolak PK Muldoko. Ketujuh, terbongkarnya korupsi BTS, dimanfaatkan untuk menyerang Anies. Mereka menyerang melalui Partai Nasdem, yang seolah-olah Anies didukung partai yang korup. Surya Paloh pun menantang Kejagung, agar membuka kasus tersebut secara gamblang. Yang terjadi selanjutnya, justru terbongkar siapa-siapa saja yang menikmati korupsi BTS. Kedelapan, ditemukannya beras bansos DKI, yang membusuk di Pulau Gadung, dimanfaatkan juga untuk menyerang Anies. Diopinikan bahwa Anies Baswedan korupsi beras bansos tersebut. Yang terjadi justru KPK mentersangkakan Kunchoro Wibowo, atas dugaan korupsi beras bansos KPM PKH tahun 2020 sampai tahun 2021. Kunchoro ini, pernah diangkat jadi Direktur Transjakarta oleh penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, pada Januari tahun 2023. Kemudian diberhentikan, karena dicekal KPK, sebelum akhirnya ditetapkan tersangka. Kesembilan, ganggu kampanye Anies. Upaya mengagalkan dan mempersulit acara Anies di berbagai daerah, dengan cara tidak menerbitkan atau batalkan izin. Seperti yang terjadi di Bekasi, dan daerah lainnya. Kesepuluh, Anies Baswedan bukan pribumi, keturunan Yaman, dan pelaku politik identitas. Kelompok yang mengopinikan ini, mengaku dirinya paling NKRI, anti-rasis, dan anti-politik identitas. Justru opini ini kontra NKRI, jelas rasis, dan menggunakan politik identitas untuk menyerang Anies Baswedan. Bahkan belakangan muncul baliho yang memasang Ganjar Pranowo dengan Habib Umar Bib Hafiz, di Kalimantan Tengah. Kita tahu bahwa Habib Umar adalah ulama besar Yaman. Ada juga, salah seorang ulama karismatik kita, Habib Lutfi bin Yahya adalah keturunan Yaman juga. Beliau justru diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, periode tahun 2019 sampai tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Ke-11, menggunakan lembaga-lembaga survei, dengan menempatkan Anies di posisi ketiga. Lembaga-lembaga survei masa kini, tentu menggunakan HP untuk menanyai respondennya. Sama halnya dengan polling yang menggunakan HP, dalam mengklik pilihannya. Hasil polling tersebut,
Lebih dari 80% polling di platform media sosial memenangkan Anies dengan suara antara 50–75%. Apakah penjagalan Anies Baswedan ini sampai di situ? Tentu tidak. Akan ada penjagalan-penjagalan lainnya, terutama penyebarluasan berbagai fitnah ke Anies Baswedan, yang sudah barang tentu tidak bisa dibuktikan. Kami yakin, kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya. Teringat ungkapan Anies Baswedan dalam sambutannya, ketika peluncuran buku tetralogi Transformasi AHY, beliau mengatakan, Allah bekerjanya misterius. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedengkian, dari kezaliman. Jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim lainnya. Selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkan pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan dari-Mu ya Allah.